Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sedulur semuanya, saat ini saya masih berada di Komplek Pemakaman Sapuro, Pekalongan. Setelah berziarah di Habib Ahmad bin Abdullah bin Thalib Al-Athos, saya akan melanjutkan lagi berziarah ke makam yang masih berada di area Komplek Pemakaman Sapuro. Beliau ini adalah tokoh di balik berdirinya NU yang jarang orang ketahui dan merupakan kakek dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hashim bin Yahya Pekalongan. Berikut adalah kisahnya. Dalam perjalanannya, NU memiliki banyak historis terutama tokoh-tokoh pendirinya seperti Hadratus Syah Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Kiai Haji Wahid Hasyim, Kiai Haji Idham Khalid, Kiai Haji Abdul Wahab Asbuwah, Kiai Ahmad Samsul Arifin, dan kiai-kiai pendiri NU lainnya. Selain itu, ada beberapa tokoh yang jarang kita ketahui mengenai lahirnya Nahdlatul Ulama, entah itu karena kurang dipublikasi media ataupun karena ketawaduan dari ulama-ulamanya. Dan di antara sekian banyak tokoh yang melatar belakangi lahirnya Nahdlatul Ulama, yakni salah satunya ialah Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan, yang jarang diketahui oleh khalayak umum. Habib Hasyim bin Umar bin Yahya merupakan kakek dari Maulana Al-Habib Muhammad Lutfi bin Ali bin Hasyim bin Yahya Pekalongan. Beliau lahir Senin, bulan Jumadil Akhir tahun 1862 Masehi di Karangampel, Kabupaten Indramayu, Provinsi Jawa Barat. Seperti yang dirilis dalam video yang diunggah oleh kanal YouTube Bangkit Media beberapa tahun yang lalu yang berjudul Sosok Wali Kunci Berdirinya NU, riwayat berikut diceritakan langsung oleh Habib Lutfi bin Yahya. Dulu saya sering duduk di rumahnya Kiai Abdul Fatah untuk mengaji. Di situ ada seorang wali namanya Kiai Irfan Kertijayan. Kiai Irfan adalah sosok yang hafal keseluruhan kitab Ihya Ulumuddin. Karena kecintaannya dengan kitab tersebut, setiap kali ketemu saya beliau pasti memandangiku lalu menangis. Di situ ada Kiai Abdul Fatah dan Kiai Abdul Azim. Lama-kelamaan akhirnya beliau bertanya, "Bib, saya mau bertanya, cara dan gaya berpakaian Anda kok sukanya sarung putih, baju dan kopiah putih persis guru saya." "Siapa Kiai?" jawabku. "Habib Lutfi." "Habib Hasyim bin Umar," jawab Kiai Irfan. "Saya mau mengaku cucunya tapi kok masih seperti ini. Belum menjadi orang baik batinku dalam hati. Mau mengingkari atau berbohong, tapi kenyataannya memang benar saya adalah cucunya Habib Hasyim." Akhirnya Kiai Abdul Azim dan Kiai Abdul Fatah yang menjawab, "Lah beliau itu cucunya." Lalu Kiai Irfan merangkul dan menciumku sembari menangis hebat saking gembiranya. Kemudian beliau berkata, "Mumpung saya masih hidup, saya mau cerita, Bib, tolong ditulis." "Cerita apa Kiai?" jawabku. "Habib Lutfi." "Begini," kata Kiai Irfan mengawali ceritanya. "Mbah Kiai Hasyim Asy'ari setelah beristikharah bertanya kepada Kiai Khalil Bangkalan, bermula dengan mendirikan Nahdlatul Tujar dan Nadlah yang lainnya. Beliau merasa kebingungan, hingga akhirnya beliau ke Mekah untuk beristikharah kembali ke Masjidil Haram. Di sana kemudian beliau mendapat penjelasan dari Kiai Mahfud At-Turmusi dan Syekh Ahmad Nahrawi, ulama Jawa yang sangat alim. Kitab-kitab di Mekah kalau belum ditahqiq atau ditandatangani oleh Kiai Ahmad Nahrawi, maka kitab tersebut tidak akan berani dicetak. Itu pada masa Sayyid Ahmad Zaini Dahlan, Mufti Mekah pada waktu itu. Syekh Mahfud Al-Turmusi dan Syekh Ahmad Nahrawi dawuh kepada Kiai Hasyim Asy'ari, "Kamu pulang saja. Ini alamat atau petanda NU bisa berdiri hanya dengan dua orang. Pertama, Habib Hasyim bin Umar bin Yahya Pekalongan. Kedua, Kiai Ahmad Khalil Bangkalan Madura."
Maka Kiai Hasyim Asy'ari pun segera bergegas untuk pamit pulang ke Indonesia. Beliau bersama Kiai Asnawi Kudus, Kiai Yasin, dan para kiai lainnya langsung menuju ke Simbangkulon Pekalongan untuk bertemu Kiai Muhammad Amir dengan diantar oleh Kiai Irfan, dan kemudian langsung diajak bersama menuju kediaman Habib Hasyim bin Umar bin Yahya. Baru saja sampai kediaman Habib Hasyim langsung berkata, "Saya ridho, segeralah buatkan wadah Ahlussunnah wal Jamaah, ya Kiai Hasyim, dirikan namanya sesuai dengan apa yang diangan-angankan olehmu, Nahdlatul Ulama. Tapi tolong namaku jangan ditulis." Jawaban terakhir ini karena wujud ketawaduan Habib Hasyim. Kemudian Kiai Hasyim Asy'ari meminta balaghah pencapaian ilmu kepada Habib Hasyim. "Bib, saya ikut ngaji bab hadis di sini, sebab panjenengan punya sanad-sanad yang luar biasa. Makanya Kiai Hasyim Asy'ari setiap Kamis Wage pasti di Pekalongan bersama Sultan Hamengkubuwono IX, yang waktu itu bernama Darajatun, mengaji bersama. Jadi Sultan Hamengkubuwono IX itu bukan orang bodoh. Beliau orang yang alim dan ahli thariqah." Setelah dari Pekalongan, Kiai Hasyim Asy'ari menuju ke Bangkalan Madura untuk bertemu Kiai Ahmad Khalil Bangkalan. Namun baru saja Kiai Hasyim Asy'ari tiba di halaman depan rumah Kiai Khalil, sudah mencegat seraya dawuh, "Keputusanku sama seperti Habib Hasyim." Lah ini dua orang kok bisa kontak-kontakan, padahal Pekalongan Madura waktu itu belum ada handphone. Inilah hebatnya, akhirnya berdirilah Nahdlatul Ulama, dan Muktamar NU kelima ditempatkan di Pekalongan, sebab hormat kepada Habib Hasyim bin Umar. Jadi jika dikatakan Habib Lutfi bin Yahya kenceng atau fanatik kepada NU karena merasa punya tanggung jawab kepada Nahdlatul Ulama dan semua habaib. Dan ternyata cerita ini disaksikan bukan hanya oleh Kiai Irfan, tapi juga oleh Habib Abdul Wafaqeh Al-Atos, ulama yang sangat ahli ilmu fikih. Itulah tadi sedikit cerita tentang Habib Hasyim bin Yahya, tokoh di balik layar berdirinya Nahdlatul Ulama. Semoga cerita tersebut bisa menginspirasi kita semua dan bisa menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila ada kesalahan kata maupun pengucapan tokoh-tokoh yang kurang tepat, saya pribadi meminta maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.